diri sedikit, juga menyampaikan materi secara langsung. Dipersilakan Pak Samsi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua, penggiat UMKM semua di seluruh Indonesia. Salam kenal bagi yang belum mengenal saya, nama saya Samsi, saya domisili di Jakarta. Saya juga sebagai seorang asesor, saya juga seorang mentor, saya juga coach, saya juga pelatih untuk sertifikasi pendamping UMKM. Dan alhamdulillah program ini bisa berjalan dengan baik. Ini program yang bagus, jarang-jarang ada program pelatihan online gratis, apalagi materinya cukup berbobot karena materi ini diambil dari materi sertifikasi pendamping UMKM skema KKNI. Kemudian materi ini kita modifikasi menjadi materi untuk UMKM, bukan untuk pendamping, tapi untuk UMKM. Jadi sebetulnya materi ini harusnya disampaikan oleh teman-teman pendamping yang sudah tersertifikasi kepada UMKM. Tetapi ternyata di lapangan banyak pendamping yang terlewat menyampaikan materi ini. Akhirnya kami usulkan bahwa materi ini bisa langsung kita sampaikan kepada UMKM setelah kita modifikasi tidak untuk pendampingan tetapi untuk dilakukan langsung oleh UMKM yang bersangkutan. Baik, itu saja Bapak Ibu, saya izin share ya materinya. Nanti kita diskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, sebentar saya posisikan slide. Ya. Oke. Oke, saya posisikan menjadi slide ya. Sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu? Baik, ini adalah... Pak Samsi, ya, agak kecil. Suara saya agak kecil ya? Sebentar, saya cek audio saya dulu ya. Audio saya cek dulu. Oke. Tes gimana? Sudah? Cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oke, baik, saya share ulang. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat jelas ya? Sudah, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Saya balik materinya, jadi kalau di dalam slide itu adalah materi peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penerapan manajemen dasar. Itu saya jadikan materi terakhir, saya awali dengan materi bisnis model canvas atau bisnis model generation pasca pandemi, karena materi ini yang lebih banyak dibutuhkan oleh UMKM akhir-akhir ini pasca pandemi, bagaimana mereka harus memodifikasi BMC yang sudah mereka terapkan selama ini. Oke, ini sebetulnya saya sudah kirim materi ini ke Bu Diana untuk dimodifikasi covernya, tapi mungkin belum sempat dikirim ke saya, jadi saya masih pakai beberapa materi yang pernah saya sampaikan untuk beberapa perguruan tinggi dan beberapa kementerian. Oke, apa yang dimaksud dengan kanvas model bisnis adalah merupakan pendekatan model bisnis yang ditampilkan dalam suatu lembar kanvas yang berisi 9 blok. Ya, itu untuk memudahkan orang mendesain suatu bisnis. Karena kesederhanaannya, metode kanvas dapat memaksimalkan sebanyak mungkin bagian blok yang saling memiliki keterkaitan dalam merencanakan dan mengembangkan model bisnis ke depan sesuai dengan kondisi di masa yang akan datang. Jadi seringkali BMC ini dijadikan sebagai tools untuk menyusun bisnis plan dalam rencana bisnis minimal 1 tahun ke depan. Nah, ini gambarannya
bloknya terdiri dari 9 blok. Pemahaman BMC, Business Model Generation, atau Business Model Canvas terdiri dari 9 komponen utama building block yang saling berhubungan dan terkait antar blok tersebut. Jika dilihat dari fungsi otak kiri dan otak kanan, komponen sebelah kiri adalah hal-hal yang bersifat logis atau logika, dan komponen sebelah kanan adalah hal-hal yang bersifat intuisi bisnis. Jika dilihat dari unsur manajemen, sebelah kiri berhubungan dengan efisiensi, sebelah kanan berhubungan dengan nilai yang ditawarkan. Oke, ini. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman lupa dari mana ya kita mulai mengisi bisnis model Canvas, banyak yang lupa urutannya. Saya sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Yang kedua adalah nilai tawar atau nilai unggulan dari produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah kanal atau channel atau saluran komunikasi produsen dengan konsumen. Yang keempat adalah hubungan antar produsen dengan pelanggan. Yang kelima adalah alur pendapatan uang masuk. Uang masuk dari hasil produk yang kita jual. Yang keenam adalah sumber daya utama. Yang ketujuh adalah aktivitas utama kita, aktivitas dari bisnis utama kita apa. Yang kedelapan adalah rekanan atau mitra bisnis kita. Yang kesembilan, struktur biaya atau cost atau pengeluaran biaya yang kita keluarkan selama kita melakukan proses produksi dan menjalankan bisnis. Jadi kalau alur 5 itu pendapatan adalah uang masuk, struktur biaya di blok 9 adalah uang keluar. Ya, secara umum seperti itu. Nanti kita jelaskan secara detail satu persatu dan apa perbandingannya atau perbedaannya dengan antara sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Nah, kita pakai studi kasus supaya lebih mudah Bapak Ibu pahami, kita pakai studi kasus UKM batik. Nah, ini adalah contoh produk yang Bapak Ibu lihat saat sebelum pandemi. Ya, saat sebelum pandemi itu kain batik ya berupa bahan berbentuk kain atau yang sudah berbentuk baju. Hanya 2 model itu, hanya 2 jenis itu, dan itulah yang selalu kita temukan di galeri-galeri batik. Nah, kita masuk ke blok pertama, customer segment. Segmen pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan batik sehingga dapat disebut sebagai pelanggan. Kondisi normal artinya kondisi sebelum pandemi, pembeli dan pembelinya adalah pengguna produk pakaian dan kain batik. Tetapi di kondisi new normal atau pasca pandemi, pembeli dan pengguna adalah semua produk batik, termasuk masker batik, mungkin ada sarung tangan batik, mungkin ada celemek batik, atau produk lain yang terkait dengan kondisi pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, value proposition atau nilai unggulan yang ditawarkan yang menjadi alasan kuat pelanggan memilih produk batik yang kita jual. Kondisi normal, motif batik hanya bagus untuk pakaian. Pakaian batik nyaman dipakai. Tetapi kondisi new normal pasca pandemi, motif batik ternyata menarik untuk masker. Dan masker batik juga nyaman digunakan karena pada umumnya kain batik itu berbahan katun sehingga tidak panas. Yang ketiga, kanal atau saluran yang menjelaskan cara pengusaha berkomunikasi serta melayani pelanggan dalam menyampaikan nilai tawar atau keunggulan produk. Kondisi normal, pelanggan dan penjual, pembeli atau produsen hanya akan bertemu di galeri, di toko, di outlet. Dan pelanggan hanya membeli batik yang ditawarkan yang dijual melalui toko atau outlet atau galeri. Tetapi kondisi new normal atau pasca pandemi memaksa pengusaha menawarkan atau menjual batik kepada pelanggan tidak secara langsung, tetapi melalui media pemasaran atau penjualan online. Ya, bisa marketplace, bisa website, bisa WhatsApp group, dan lain sebagainya media pemasaran online. Yang keempat, customer relationship adalah hubungan pelanggan yang menjelaskan bagaimana cara pengusaha menjalin hubungan dengan pelanggan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Kondisi normal itu cukup hanya
pelanggan itu sudah cukup happy hanya dengan mendapatkan diskon produk. Misalnya potongan harga, potongan biaya penjualan, beli 5 gratis 1 atau beli 10 gratis 1. Tetapi di kondisi new normal atau pasca pandemi tidak cukup hanya diskon. Tetapi ada cara lain yang bisa membuat pelanggan menjadi bertahan dengan produk kita atau memilih produk kita. Yaitu misalnya gratis ongkir, gratis ongkos kirim, gratis biaya packaging, dan lain sebagainya. Itu kondisi yang banyak kita temukan di akhir-akhir ini. Kemudian revenue stream adalah kondisi yang menjelaskan dari mana saja uang yang kita dapat atau kita hasilkan dari produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Kondisi normal pendapatan hanya diperoleh dari penjualan produk utama, misalnya baju batik atau kain batik. Tetapi di kondisi new normal atau pasca pandemi, pendapatan bisa diperoleh dari diversifikasi produk atau produk selain produk utama, misalnya masker, sarung tangan, celemek, dan lain sebagainya yang berbahan dasar batik atau yang bermotif batik. Blok yang keenam yaitu key resource atau sumber daya. Sumber daya utama menjelaskan hal-hal penting yang diperlukan agar bisnis dapat dijalankan, agar bisnis yang dijalankan dapat berproses dengan baik dan lancar. Kondisi normal, sumber daya yang utama hanya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi, mendesain, dan menjahit. Ya, jadi kondisi sebelum pandemi, pengusaha batik hanya membutuhkan tenaga manusia untuk melakukan proses desain, kemudian menjahit dan melakukan proses produksi. Tetapi di kondisi new normal atau pasca pandemi, sumber daya manusia dibutuhkan juga untuk melakukan packaging, melakukan pemasaran online, mengelola media komunikasi online, dan menjalin hubungan komunikasi melalui media online dengan pelanggan. Oke, yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama, kegiatan yang menggambarkan aktivitas utama yang penting dan harus dilakukan agar bisnis dapat berproses dengan baik dan lancar. Ya, kondisi normal, aktivitas utama yang dilakukan hanya melakukan produksi, mendesain, dan menjahit baju batik atau kain batik. Di kondisi new normal atau pasca pandemi, kegiatan utamanya bertambah, yaitu kegiatan utama yang dilakukan juga meliputi kegiatan packaging, kegiatan melakukan pemasaran online, mengelola media komunikasi online, dan melayani penjualan secara online. Oke, yang kedelapan, rekanan utama atau mitra kerja adalah mitra kerja sama usaha yang diperlukan agar bisnis dapat berproses dengan baik dan lancar. Kondisi normal, mitra usaha ketika belum terjadinya pandemi, maka mitra usaha seorang pengusaha batik itu hanya pemasok bahan baku dan agen penjualan. Bisa toko, bisa galeri, dan lain sebagainya. Tetapi di kondisi new normal atau pasca pandemi, pengusaha harus bermitra dengan penyedia jasa pemasaran online, penyedia jasa pengiriman paket atau ekspedisi, ya, dan penyedia jasa packaging. Belakangan ini karena transaksi perdagangan banyak dilakukan secara online, malah ada bisnis yang aktivitasnya hanya melakukan packaging. Jadi itu banyak tumbuh di beberapa daerah yang berdekatan dengan produsen produk tertentu, itu dia hanya melayani packaging saja. Ya, kemudian nanti ada lagi mitra mitra pengiriman barang atau ekspedisi. Yang ke-9, cost structure. Struktur biaya menjelaskan semua biaya yang diperlukan dalam setiap aktivitas bisnis sebagai pengeluaran dari setiap komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Kondisi normal, struktur biaya hanya biaya pembelian bahan baku dan biaya sumber daya manusia untuk proses produksi. Tetapi kondisi new normal, struktur biaya bertambah. Ada biaya yang meliputi biaya jasa paket pengiriman, biaya jasa packaging, biaya jasa mengelola media pemasaran online, atau biaya jasa penjualan online.
Sehingga alokasi komponen laba ditahan atau biaya lain-lain untuk biaya tak terduga akibat dampak COVID-19 akan menjadi lebih besar. Oke, nah ini contoh produk yang Bapak Ibu temukan akhir-akhir ini. Bahkan kalau Bapak Ibu ke galeri batik, Bapak Ibu akan banyak temukan masker yang senada dengan kemeja, masker yang senada dengan blus, dan itu menjadikan nilai jualnya jadi lebih mahal. Dan itulah yang belakangan ini digunakan oleh Bapak Ibu pejabat, karena yang dicari adalah pakaian batik yang senada dengan maskernya, atau pakaian batik yang sudah dapat bonus masker yang senada dengan baju yang digunakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam penerapan bisnis model pasca pandemi, pertama ada perubahan manfaat produk. Tidak hanya penjualan dalam bentuk kain batik atau pakaian batik, tetapi juga produk lain yang berbahan dasar batik, bermotifkan batik. Yang kedua, ada perubahan penilaian keunggulan produk. Batik, kemeja batik yang dijual dengan bonus masker batik yang senada dengan motifnya dengan kemeja menjadi lebih mahal. Otomatis bisa dijual menjadi lebih mahal daripada yang hanya dijual batiknya saja, kemejanya saja. Tetapi jika diberi bonus masker yang senada, maka itu nilai jualnya pun akan bertambah. Yang ketiga, ada perubahan cara melayani pelanggan. Ya, seperti kita tahu dulu pertemuan antara produsen dengan konsumen, kalau produknya batik ya hanya di galeri, toko. Tetapi sekarang pelayanan itu merambah ke dunia online. Yang keempat, ada perubahan cara menjaga loyalitas pelanggan. Bagi pelanggan sekarang yang banyak melakukan transaksi online, diskon barang, diskon harga penjualan itu sudah hal yang biasa. Karena biasanya pelanggan akan menuntut diskon ongkos kirim atau gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Yang kelima, ada cara perubahan alur pendapatan usaha. Ada perubahan alur pendapatan usaha. Kalau dulu hanya dari hasil penjualan produk utama. Tetapi saat ini sudah bisa diharapkan dari penjualan diversifikasi produk lain yang juga menguntungkan. Yang keenam, adanya pemanfaatan sumber daya. Dulu seorang pengusaha batik cukup dia merekrut desainer, penjahit, maka produknya sudah bisa dijual. Sekarang dia harus merekrut orang yang pekerjaannya spesialis melakukan packaging, pengepakan, pembungkusan sebelum dikirim. Kemudian orang yang spesialis mengelola media komunikasi online dengan pelanggan atau media penjualan online dengan pelanggan. Kemudian dia juga harus bermitra dengan perusahaan jasa ekspedisi. Yang ketujuh, ada perubahan aktivitas kegiatan usaha. Dulu hanya membeli bahan baku, mendesain, menjahit, menjual. Sekarang membeli bahan baku, mendesain, menjahit, membungkus, mempackaging, kemudian mengirimkan, dan komunikasi aktif dengan pelanggan. Kedelapan, ada perubahan mitra atau rekanan usaha. Dulu sebelum pandemi, mitranya hanya pemasok bahan baku. Sekarang harus bermitra dengan jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang, jasa packaging, dan jasa penjualan online. Yang kesembilan, adanya perubahan struktur biaya. Dulu hanya biaya yang dikeluarkan hanya untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja. Sekarang ada biaya untuk kemitraan, ada biaya untuk kemitraan usaha, ada biaya pengiriman, ada biaya pembungkusan, ada biaya pengepakan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ada kuis. Bapak Ibu, saya kecilkan dulu biar terbaca. Oke, ini kuisnya. Pertanyaan kuis BMC era new normal. Apa yang paling utama harus dilakukan pengusaha setelah Anda memahami BMC pasca pandemi ini?
Bapak Ibu boleh buka mic-nya, boleh coba menjawab. Nanti jawaban yang betul saya minta Mas moderator dicatat namanya, dimintain alamatnya. Insya Allah akan dapat kiriman buku dari saya. Silakan Bapak Ibu coba menjawab. Ya Pak. Ya, Mungkin saya coba jawab. boleh sebutkan nama Bu, nama, terus Ibu dari kota mana? Saya Amelia dari Surabaya. Dari Surabaya. Diversifikasi produk dan melihat kebutuhan utama dari konsumen. Oke, itu salah satu poin yang juga berpengaruh, tetapi bukan yang utama, Bu. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa, dicatat namanya ya, Mas moderator. Boleh Bapak Ibu, silakan. Saya Budi dari Banjarmasin, Pak. Boleh Pak, silakan. Yang harus dilakukan yang paling utama oleh pengusaha setelah memahami BMC era new normal ini beradaptasi, kemudian juga melakukan membuat BMC buat usaha kita gitu. Jadi beradaptasi terhadap kondisi, kemudian mengaplikasikannya kepada bisnis kita sehingga kedepannya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Itu masih bukan jawaban yang paling utama. Ini ada 3 Ada yang lagi? jawab di kolom chat, Pak. Boleh, silakan dibacakan. Ini Moms Kitchen Jakarta, perubahan mindset. Perubahan mindset, betul, boleh. Yang Tapi dia bukan yang paling utama. Nah, perubahan mindset seperti apa yang diharapkan? terus dia Bagio Astuti, diversifikasi produk. Diversifikasi produk, betul. Terus ada lagi Pak Irfan, inovasi produk plus Inovasi produk, service. oke. Dari semua yang dilakukan itu yang paling utama apa? Cara memahaminya adalah secara prinsip apa sih yang berubah banget dari kondisi sebelum pandemi dengan pasca pandemi? Apa sih yang berubah banget? Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang seperti apa? Yang sehingga pengusaha harus mengutamakan itu? Perilaku konsumen yang ingin segalanya lebih mudah. Oke, segalanya lebih mudah, satu. Kedua, apa Bu? Kedua, mendapatkan barang dengan harga semurah-murahnya dengan kualitas setinggi-tingginya. Nah, kalau dia supaya bisa mendapatkan harga barang yang murah dengan kualitas tinggi, maka yang harus dijaga oleh produsen apa? Yang harus dijaga oleh pengusaha apa? Yang harus dijaga yaitu bahan bakunya harus bagus dan menekan biaya produksi mungkin. Efisiensi produksi. Secara umum apa Bu? Secara umum kalau disampaikan kita sebagai pengusaha menyampaikan kepada konsumen, kan nggak mungkin detail seperti itu. Secara umum, secara garis besarnya apa? Kualitas produk kita, Pak. Supaya orang percaya bahwa kualitas produk kita baik, maka apa yang harus kita jaga? Saya buka jawabannya ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Relationship. Ini jawabannya. Menjadi wirausaha itu yang utama bukan memiliki modal uang, melainkan kepercayaan. Ya, jadi yang Bapak Ibu sebut semua itu betul. Tapi intinya adalah pasca pandemi itu nilai kepercayaan menjadi yang paling utama. Karena ketika seseorang melakukan bisnis tidak mampu menjaga kepercayaan, maka selesai sudah bisnisnya. Ya, kenapa? Karena produsen dengan konsumen tidak bertemu langsung. Karena pelanggan dengan penjual tidak bertemu langsung. Di mana mereka ketemu? Di dunia online. Maka yang paling utama harus dijaga adalah kepercayaan. Ketika dia mampu menjaga kepercayaan, maka bisnisnya akan tumbuh dengan baik. Tapi ketika tidak mampu menjaga kepercayaan, maka selesai sudah bisnisnya. Ya, jadi ini adalah yang diungkapkan oleh para
pedagang online. Menjadi wirausaha yang paling utama yang menurut mereka paling harus dijaga adalah bukan uang. Uang bisa pinjem bank. Tetapi yang paling utama harus dijaga adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa? Kualitas produk, betul tadi disebut. Kepercayaan terhadap apa? Pengiriman waktu. Ketepatan waktu pengiriman. Kepercayaan terhadap apa? Packaging yang baik sehingga produknya tidak rusak dalam proses pengiriman. Ya, jadi inti dari semua itu adalah jika Bapak Ibu berbisnis di era pandemi, di era pasca pandemi sekarang, di era new normal, yang penting adalah jaga kepercayaan pelanggan terkait produk yang berkualitas, terkait waktu pengiriman, ya, terkait juga packaging barang yang kuat, rapi, ya, juga mungkin terkait harga yang tidak berubah-ubah seenaknya penjual. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi tadi nanti beberapa yang jawabannya mendekati, biar dicatat oleh moderator. Nanti Bapak Ibu tinggal tunggu kiriman buku dari saya. Saya biasanya jika membawakan materi, saya hobinya ngirim buku ke Bapak Ibu, supaya minimal ada tambahan pengetahuan yang Bapak Ibu bisa pahami. Baik, berikutnya, ini berikutnya kita sudah masuk ke, kurang kelihatan tulisannya yang atas ya, judulnya nggak kelihatan nggak apa-apa, nanti materinya di-share oleh panitia. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penerapan manajemen produksi. Ya, apa saja sih komponen pokok dalam manajemen produksi yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan daya saing? Pertama, bahan baku. Meliputi apa saja? Sumber bahan bakunya, cara pengadaannya, jenis macam bahan bakunya, prosesnya, bahkan tempat penyimpanannya, dan lain sebagainya. Poin pertama. Poin yang kedua adalah proses produksi. Mulai dari proses pengolahannya, sarananya, teknologinya, dan lain sebagainya yang terkait dengan proses produksi. Yang ketiga adalah manajemen mutu. Standarisasi proses, standar operasional produksi, pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ada beberapa tabel, nanti ada 1, 2, 3, 4. 4 tabel yang harus Bapak Ibu kerjakan jika Bapak Ibu seorang pengusaha. Kondisi evaluasi sekarang. Artinya Bapak Ibu harus mengevaluasi kondisi produk yang dihasilkan Bapak Ibu, bahan bakunya seperti apa. Sumber bahan bakunya, cara pengadaannya, jenisnya, macamnya, proses penyimpanannya, dan lain sebagainya. Tulis pada kolom evaluasi, kolom 3, tulis kondisi sekarang yang kurang baik, belum baik, atau butuh perbaikan. Ya, jadi yang ditulis adalah bukan kondisi yang sudah baik di kolom 3, tetapi tulis kondisi yang kurang baik, belum baik, atau butuh perbaikan. Bapak Ibu tulis di kolom 3 untuk poin nomor 1. Kemudian kolom 4 diisi apa? Diisi rencana perbaikan ke depan agar Bapak Ibu produknya mampu memiliki daya saing. Ya. Kira-kira apa ya yang harus diperbaiki dari kondisi yang kurang baik pada kolom 3? Rencana perbaikan yang akan Bapak Ibu lakukan apa? Agar Bapak Ibu produknya memiliki daya saing. Kemudian kolom 5 keterangan, Bapak Ibu tulis output dan target waktu. Jika Bapak Ibu melakukan perbaikan, outputnya kira-kira apa? Target waktunya kapan Bapak Ibu akan dapat realisasikan? Ya, di kolom keterangan, Bapak Ibu tulis output dan target waktu. Contoh, bahan baku, sumber bahan baku. Selama ini Bapak Ibu sebagai produsen bahan baku ternyata Bapak Ibu membeli di pasar tradisional, bukan di pemasok bahan baku langsung. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya otomatis ke harga, jadi lebih mahal karena sudah harga pasar, bukan harga pemasok bahan baku. Nah,
Bapak Ibu silakan tulis evaluasi kondisi sekarang, bahan baku yang saya beli belum dari pemasok bahan baku. Selama ini saya mendapatkan bahan baku dari pasar tradisional. Nah, rencana perbaikan ke depan apa? Saya akan menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku agar harga bahan baku dapat ditekan lebih murah, sehingga harga produksi saya menjadi lebih murah. Keterangan silakan Bapak Ibu input, tulis di situ. Jika Bapak Ibu sudah berhasil memiliki mitra pemasok bahan baku sehingga bahan baku yang Bapak Ibu dapatkan menjadi lebih murah, harga produksi lebih murah, maka Bapak Ibu dapat tulis di output di keterangan bahwa targetnya adalah biaya bahan baku saya menjadi lebih murah. Kapan itu akan diwujudkan? Tulis waktunya, minimal bulan dan tahun. Nah, jika Bapak Ibu dalam 2-3 bulan ke depan sudah punya pemasok bahan baku, Bapak Ibu bisa tulis di situ. Juli atau Agustus 2022, saya sudah memiliki mitra pemasok bahan baku sehingga biaya produksi saya menjadi lebih murah. Ya, contoh seperti itu. Yang kedua adalah proses produksi. Apa yang kurang dari proses produksi Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom 3. Kemudian apa rencana perbaikannya? Silakan tulis di kolom 4. Kemudian keterangan silakan tulis output dan waktu. Output dan target waktu. Kapan Bapak Ibu akan memperbaiki proses produksi dari evaluasi kondisi yang sekarang yang kurang baik menjadi evaluasi kondisi sekarang terkait proses produksinya menjadi lebih baik. Output yang diharapkan apa? Kapan akan Bapak Ibu realisasikan? Kapan target waktunya? Bulan apa? Tahun berapa? Realisasinya yang baik adalah jika Bapak Ibu melakukan proses perbaikan mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan standarisasi manajemen mutu, seharusnya itu dapat dilakukan dalam maksimal 1 tahun ke depan. Makin cepat makin baik, bisa 6 bulan itu lebih baik. Ya, itu terkait manajemen produksi. Yang ketiga yaitu manajemen mutu, sama seperti itu. Bapak Ibu tulis, silakan tulis apakah Bapak Ibu sudah menerapkan proses manajemen mutu, baik untuk proses produksi, baik untuk hasil produksi, kemudian rencana perbaikan ke depannya apa, kemudian keterangan silakan diisi output dan target waktu. Kapan Bapak Ibu akan realisasikan itu untuk perbaikan manajemen mutu sehingga produk yang dihasilkan Bapak Ibu secara standarisasi bisa dianggap baik. Oke, itu untuk penerapan manajemen produksi. Tabel berikutnya adalah agenda peningkatan produktivitas dan daya saing melalui penerapan manajemen pemasaran. Kita ambil yang paling simpel yaitu 4P, product, price, place, dan promotion. Produk yaitu terkait produk yang Bapak Ibu hasilkan, price yaitu terkait harga dari produk yang Bapak Ibu hasilkan, kemudian place tempat atau lokasi usaha dari proses produksi yang Bapak Ibu lakukan, kemudian promosi, program promosi dari produk yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, sama seperti tabel sebelumnya, evaluasi kondisi sekarang adalah evaluasi kondisi yang dianggap kurang baik. Ya, kita harus temukan, Bapak Ibu sebagai pengusaha harus temukan hal yang kurang baik dari manajemen pemasaran yang Bapak Ibu lakukan agar kita terus bisa melakukan perbaikan. Ya, jika seorang pengusaha sudah berhenti pada proses entah itu manajemen produksi, pemasaran sudah dianggap baik, maka dia tidak akan berinovasi. Maka dia tidak akan punya kreativitas untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya
dianggap belum baik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencoba menjadi auditor untuk proses produksi Bapak Ibu sendiri, baik dari proses produksi ataupun pemasaran. Bapak Ibu bisa lakukan evaluasi. Cari atau temukan hal yang kurang baik dari manajemen pemasaran yang sekarang sudah Bapak Ibu lakukan. Baik terkait produk, harga, tempat, maupun promosi. Kemudian rencana perbaikan ke depan silakan Bapak Ibu tulis. Ke depan itu logikanya tidak lebih dari 1 tahun ya. Ya makin cepat makin baik. Kalau kita menemukan hal yang kurang baik, kita harus segera punya langkah strategis untuk melakukan perbaikan. Makin cepat makin baik, makin disegerakan makin baik. Ya. Kemudian di kolom berikutnya silakan Bapak Ibu tulis. Kalau ada kondisi kurang baik, maka kita akan buat rencana perbaikan. Kemudian di kolom keterangan silakan Bapak Ibu tulis. Outputnya kira-kira apa? Kalau Bapak Ibu sudah lakukan perbaikan, outputnya seperti apa? Dan kapan Bapak Ibu akan penuhi target itu? Ya, ini untuk manajemen pemasaran. Oke, kita lanjut. Ini untuk manajemen sumber daya manusia. Hanya ada 3 komponen, yaitu pengadaan atau rekrutmen, penempatan SDM, dan pengembangan atau pembinaan SDM. Evaluasi kondisi sekarang bagaimana? Pengadaannya bagaimana? Proses rekrutmennya bagaimana? Rencana perbaikan ke depan bagaimana? Untuk proses pengadaan atau proses rekrutmen yang mungkin belum Bapak Ibu anggap baik. Kemudian keterangan, Bapak Ibu silakan isi output. Output yang diharapkan dari perbaikan pengadaan SDM itu apa? Dan kapan Bapak Ibu akan bisa wujudkan itu? Oke, kemudian penempatan. Banyak kita temukan masih di UMKM itu double job, 1 orang double job, karena memang keterbatasan tenaga kerja. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi kondisi seperti itu? Atau mungkin banyak juga kita temukan orang tidak paham keuangan diminta mengelola keuangan, administrasi keuangan. Orang tidak paham pemasaran diminta menjalankan proses pemasaran. Ya, itu artinya penempatan SDM yang belum sesuai. Nah, dengan evaluasi kondisi seperti itu, apa rencana perbaikan ke depan yang Bapak Ibu bisa lakukan? Maksimal dalam 1 tahun ke depan. Ya, kemudian output dari penempatan SDM yang sudah Bapak Ibu lakukan perbaikan, langkah-langkah perbaikan, outputnya apa? Dan kapan Bapak Ibu akan bisa mewujudkan itu? Ya, begitu juga dengan poin yang ketiga, pengembangan SDM. Ya, memang UKM banyak keterbatasan, jangankan kita meningkatkan kapasitas SDM UKM kita untuk diklat, magang, workshop, mungkin tidak terpikir sampai ke sana. Tapi apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini terhadap SDM yang sudah membantu menjalankan bisnis Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat perlu pembinaan apa, perlu peningkatan kapasitas apa, perlu pelatihan apa. Silakan dievaluasi. Kemudian rencana perbaikan ke depannya seperti apa? Dan kapan Bapak Ibu bisa mewujudkan rencana perbaikan ke depan sehingga Bapak Ibu memiliki SDM yang dianggap punya kecakapan untuk berkembang mengikuti bisnis yang sedang Bapak Ibu jalankan. Kapan waktunya itu akan diwujudkan? Oke, terakhir agenda produktivitas dan daya saing melalui penerapan manajemen keuangan. Ya. Jadi kita hanya bahas 4, yaitu produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Oke, komponen pokoknya apa saja? Penyediaan modal yang pertama. Modal sendiri, atau modal pinjaman, atau modal kemitraan usaha.
Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Kita bagi menjadi 3 poin. Yaitu pertama pemisahan keuangan usaha dan pemisahan keuangan keluarga. Itu yang menjadi prinsip utama. Ketika bisnis Bapak Ibu masih menggabungkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga, maka Bapak Ibu tidak akan sukses mengelola keuangan usaha. Yang kedua, yang B adalah membuat arus kas, cash flow, harian atau mingguan atau bulanan. Ya, dalam bisnis yang skala menengah dan besar, itu cash flow bahkan sudah dibuat, proyeksi cash flow bahkan sudah dibuat sampai 1 tahun ke depan. Kemudian yang C yaitu adanya catatan buku tagihan hutang piutang. Nah, kembali Bapak Ibu tulis kondisi sekarang bagaimana? Penyediaan modalnya apakah selama ini hanya mengandalkan modal sendiri? Apakah sudah mulai ada pinjaman bank? Kalau selama ini baru mengandalkan modal sendiri, berarti Bapak Ibu perlu mencoba mengajukan pinjaman bank atau pinjaman koperasi. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, pengusaha besar pun itu punya pinjaman bank. Pengusaha sukses pun pada umumnya biasanya punya pinjaman bank untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Kemudian pengelolaan keuangan. Apakah sudah terpisah antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga? Apakah masih jadi satu ataukah masih nggak jelas? Silakan Bapak Ibu tulis kondisi sekarang bagaimana. Arus kas, apakah sudah ada proyeksi kas bulanan atau bahkan tahunan atau mungkin tidak ada sama sekali. Kemudian apakah sudah memiliki buku tagihan hutang piutang atau punya hutang, punya piutang, tapi catatannya nggak jelas. Silakan Bapak Ibu tulis. Nah, dari yang Bapak Ibu tulis kondisi saat ini yang tidak baik, Bapak Ibu harus buat rencana perbaikan ke depan seperti apa. Bisnis itu adalah proses yang setiap saat harus dimonitoring, dievaluasi, dan dilakukan perbaikan. Maka Bapak Ibu silakan rencanakan perbaikan ke depan yang Bapak Ibu akan lakukan seperti apa terkait penerapan manajemen keuangan. Kemudian di kolom keterangan Bapak Ibu bisa tuliskan output yang diharapkan dan target dari realisasi perbaikan yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Ini tabel terakhir Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, tabel terakhir. Ya, selesai materi saya. Bapak Ibu bisa coba kerjakan 4 tabel ini di waktu senggang Bapak Ibu sambil Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi untuk bisnis yang sedang Bapak Ibu jalankan. Jika butuh bertanya, saya siap membantu. Jika butuh berdiskusi, saya siap membantu. Jadi, setelah materi ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mulai action untuk melakukan evaluasi terhadap bisnis yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan Bapak Ibu bisa mulai menyusun rencana perbaikan sambil dimonitoring apa dampaknya terhadap bisnis Bapak Ibu. Kami pasti berharap dampak dari perbaikan yang Bapak Ibu lakukan adalah hasil yang terbaik untuk bisnis Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mungkin lebih menarik kalau kita diskusi dan tanya jawab. Silakan Mas moderator diambil alih kembali, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Pak Samsi atas penyampaian pemaparan materinya. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi diskusi bersama Pak Samsi. Barangkali ada yang ingin dibahas, ditanyakan, atau disaringkan mengenai usahanya, monggo langsung dibuka audio boleh, atau raise hand, atau di lewat kolom chat juga boleh. Bagaimana? Ada kira-kira? Silakan Bapak Ibu
Mari kita diskusi, kita bahas bersama. Atau ada yang mau konsultasi bisnisnya boleh. Silakan Boleh, ya boleh. Bapak Ibu ya, karena Boleh nanti tanya. kalau sudah di grup tidak boleh dibahas ya. Pak Samsinya nggak ada Ya. di grup WhatsApp, jadi dilarang bertanya loh. Mas materi. Rahmat, Ya, silakan. ya. Salam kenal Pak Samsi. Terima Ya, kasih. salam kenal Pak Rahmat. Terima kasih sharing materinya sangat bagus nih. Cuman yang jadi kendala Pak, ini curhat aja sih. Boleh, Saya boleh Pak. pernah mempunyai suatu perusahaan gitu dalam bentuk PT gitu. Tapi itu istilahnya proyeknya itu kecil-kecil gitu. 1M ke bawah gitu. Wah, 1M ke bawah. Ya. Bapak udah mainannya M ini. Nah, cuman habis itu cuman berjalan sekitar 2 tahun. Habis itu udah gulung tikar, Pak. Oke. Karena satu kendala yang saya hadapin manajerial, kemudian kepemimpinan leadership dan finansial permodalan. Nah, selama pandemi ini saya juga vakum hanya usaha kecil-kecilan. Kemudian ada kelas Gcraft ini saya tertarik ikut gitu. Cuman yang dari penjelasan Bapak itu tadi itu kan untuk usaha yang sudah jalan, Pak. Umpama kalau seperti saya yang mau merintis lagi dalam skala yang lebih kecil gitu, Pak. Artinya kesalahan-kesalahan saya waktu mempunyai perusahaan yang dalam bentuk yang PT tersebut saya coba untuk benahin tapi dalam skala yang lebih kecil gitu. Gimana, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi materi yang saya sampaikan itu materi UMKM, usaha mikro kecil menengah, Pak. Jadi kalau Bapak mau bermain di skala mikro nggak apa-apa, memang semua pengusaha awalnya selalu dari mikro. Baru kemudian naik kelas menjadi kecil dan menengah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Bapak jika usahanya mikro, Bapak jangan menerapkan standarisasi yang terlalu tinggi. Jadi standarisasinya diturunkan, Pak. Contoh misalnya, kalau yang usahanya sudah besar, sudah menengah dan besar, mungkin modal harus sudah mengandalkan modal pinjaman dari beberapa bank. Nah, kalau Bapak masih mikro, bisa Bapak coba dengan modal sendiri dulu, dengan kapasitas modal maksimal berapa. Sambil Bapak pantau proses bisnisnya berjalan atau tidak. Jika proses bisnisnya berjalan dan menunjukkan peningkatan kapasitas, Bapak mulai berpikir untuk bisa mengajukan pinjaman bank. Ya, kalau nggak salah di materinya Gcraft juga ada bagaimana cara kita melakukan akses pembiayaan kepada perbankan. Ada format proposalnya, ada cara menghitungnya, itu ada di materinya Gcraft. Nanti kalau Bapak Ibu butuh materi itu bisa kita review kembali, bisa kita ulas kembali. Ya. Jadi yang membedakan adalah baik usaha mikro, kecil maupun menengah, itu semua pasti ada ukuran standarnya, Pak. Hanya biasanya kalau Bapak masih mengembangkan usaha yang skala mikro, maka standarnya juga standar mikro, Pak. Nah, kalau Bapak usahanya mikro, nanti Bapak standarisasi dengan usaha menengah, itu pasti Bapak tidak akan mendapatkan acuan standarnya. Jadi Bapak harus bikin acuan standar yang skala mikro. Contoh omset, mikro kan pasti masih terbatas omsetnya. Mungkin omset Bapak bisa lakukan standarisasi omset di bawah 15 juta satu bulan. Nanti kalau sudah usahanya masuk ke kelas kecil dan menengah, mungkin omsetnya sudah bisa, standarisasi omsetnya sudah bisa ditingkatkan. Jadi standarnya Pak yang harus disesuaikan dengan skala usaha yang Bapak lakukan. Itu Pak. Ya. Apa yang Bapak mulai lakukan? Bapak bisa mulai membuat meta plan dengan BMC. Ada Bapak buat kotak-kotak di dalam kertas BMC, kemudian Bapak mulai targetkan siapa pelanggannya, pelanggan produk Bapak siapa, keunggulan produk Bapak apa. Nah, itu mulai
diisi aja Pak, di draft dulu, dibuat draftnya, diisi. Nah, nanti sesuaikan dengan bisnis yang akan Bapak jalankan. Kemudian, karena kenapa tadi materi saya BMC dulu, karena BMC itu basicnya. Kalau Bapak mau kapasitas usahanya meningkat, baru Bapak lakukan penerapan manajemen yang dengan 4 tabel tadi. Gitu Pak. Jadi langkah awal yang harus saya lakukan BMC-nya dulu Pak ya? BMC-nya dulu, Bapak susun BMC-nya dulu. Ya. Ya. Siap. Yang jelas Bapak Ibu kalau diskusi di kelas di Craft ini, Bapak Ibu butuh konsultasi, boleh silakan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Mas Riko. Siap Pak Rahmat. Teman-teman, bagi yang masih memiliki pertanyaan atau ingin sharing tentang pengalaman experience-nya, boleh langsung. Itu kayaknya di chat, Mas Riko di chat ada banyak tuh yang nanya tuh. Di komen ini banyak. Ini Intin Wahyuni. Saya mempunyai perusahaan dan saat ini saya sudah terlanjur kebelet utang, Bang. Tapi untuk saat ini masih berjalan, tapi susah untuk bangkit. Mungkin ada solusi untuk masalah yang saya alami. Gimana ya Pak kira-kira? Oke, pertama. Oke, baik. Saya petakan dulu ya masalahnya. Ibu terbebani hutang bank. Silahkan datang ke bank minta reschedule, Bu. Minta restrukturisasi. Ya, silahkan Ibu datang ke bank, sampaikan kepada bank bahwa usaha Ibu adalah usaha yang terdampak pandemi. Kemudian Ibu minta reschedule atau restrukturisasi hutang Ibu. Reschedule atau restrukturisasi yaitu akan diperhitungkan kembali hutang Ibu untuk dibuat dalam jangka waktu yang lebih lama pelunasannya. Ya, terus kemudian bisa minta keringanan bunga. Apakah itu mungkin? Mungkin, karena di masa pandemi kemarin cukup banyak, jangankan bisnis ya, personal yang punya pinjaman bank, kredit dalam bentuk pembelian mobil, pembelian motor, itu pun bisa mengajukan keringanan ke bank. Jadi apalagi Ibu untuk usaha, harusnya sih bisa. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah Ibu lakukan restrukturisasi terhadap bisnis yang sedang Ibu jalankan. Ya, Ibu petakan lagi satu persatu, mulai dari pemasok bahan bakunya, apakah pemasok bahan bakunya Ibu masih terlalu mahal, kemudian proses produksinya apakah masih terlalu tinggi. Jadi semua harus dibedah satu persatu sehingga Ibu targetnya adalah memperbesar keuntungan, memperbesar margin usaha atau memperbesar margin bersih. Gunanya untuk apa? Supaya Ibu bisa menyisihkan sebagian laba untuk mengangsur pinjaman, untuk mencicil pinjaman. Ya. Oke, cukup jelas, Bu. Pak Yuni terjawab, ini ada di kamera saya lihat. Ya, jika mau menanggapi langsung boleh, Bu, dinyalakan kameranya boleh. Iya. Ya, Bu, silakan. Itu semua sudah saya lakukan, Pak. Sudah. Tapi sudah saya lakukan, semuanya itu sudah saya lakukan. Kebetulan saya tetangga dengan Bu Diana juga. Mungkin Bu Diana belum tahu karena saya tidak pernah. Oke. Ibu sudah ke bank, sudah minta keringanan restrukturisasi kredit? Sudah, saya sudah restrukturisasi itu kalau tidak salah sekali. Dan sempat saya juga ada mau ada penyitaan tapi untuk saat ini belum dilakukan penyitaan. Oke. Gini, kalau boleh tahu, restrukturisasi Ibu hasilnya dari hasil restrukturisasi itu angsurannya turun berapa persen? Kurang lebih 30%, enggak sampai, kayak 25%-an. 25%. Jangka waktunya menjadi berapa lama? Kalau saya kan rekening koran, Pak. Oke, walaupun rekening koran tetap bisa, Bu. Minta keringanan itu pertama keringanan bunga. Keringanan bunga kan dampaknya ke keringanan angsuran. Kemudian Ibu minta diperpanjang jangka waktu pinjamannya.
Jadi angsuran kita itu akan berkurang kalau kita dapat diskon bunga dan kita jangka waktu pinjamannya diperpanjang. Nah, pada umumnya orang yang mengajukan restrukturisasi kredit untuk keringanan angsuran pinjaman itu harusnya angsurannya bisa turun sampai 50%. Jadi kalau Ibu biasanya mencicil 1 bulan untuk pinjaman Ibu 500.000, harusnya setelah direstrukturisasi itu bisa cicilannya hanya bisa sampai 2,5, 250.000 per bulan. Kalau saya dulu Pak 18 juta sekian. Oke. Kemudian direstrukturisasi itu saya masih harus bayar sekitar 14 juta. Oke. Itu saya bisa berjalan sekitar 6 bulan. Oke. Setelah itu saya sudah tidak mampu karena kondisi sebelum pandemi itu sudah gini. Apalagi kena pandemi. Oke, usahanya apa, Bu? Saya finishing percetakan. Oh, finishing percetakan. Oke. Finishing percetakan itu mau tidak mau ongkos produksi biasanya agak sulit ditekan ya. Ya. Ibu mau tidak mau Ibu harus agresif ke pemasaran, Bu. Jadi pemasarannya Ibu agresifkan lagi. Ibu mulai menjalin kemitraan dengan banyak relasi bisnis sehingga dia bisa mempercayakan percetakannya ke Ibu. Gitu. Ya, memang gitu. Tapi untuk masa pandemi ini untuk omsetnya juga turunnya drastis. Iya, ya memang Bu, memang. Tapi sekarang kan tidak ada dalam bisnis ya, tidak ada kondisi yang selamanya seperti pandemi, Bu. Jadi sekarang grafiknya semua bisnis sudah mulai naik. Dalam semua sektor bisnis, bahkan pariwisata pun sudah mulai tumbuh. Jadi Ibu mulai bisa memikirkan langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha Ibu. Kejadiannya sudah 2 tahun sih, hampir 3 tahunan. Ya memang Bu. Sekarang masuk tahun ketiga dan tahun ketiga ini banyak bisnis yang sudah mulai tumbuh dan sehat kembali. Ya, saran saya kalau Ibu dekat dengan Bu Diana, coba Ibu konsultasi ke Bu Diana. Ibu undang Bu Diana untuk ke tempat usaha Ibu. Kemudian nanti Bu Diana itu sudah sertifikat pendamping UMKM. Harusnya Bu Diana bisa membantu menyelesaikan masalah Ibu. Ya, karena Bu Diana itu sudah sertifikat pendamping UMKM, Bu. Sertifikasi sama saya juga, yang mensertifikasi saya, yang melatih saya. Jadi harusnya sih Bu Diana bisa jadi personil yang cukup terampil membantu menyelesaikan masalah usaha Ibu. Ya, silakan nanti dikontak Bu Diana, Bu, untuk ya ini sekaligus. Ya, sekaligus menguji keterampilannya Bu Diana, Bu, mendampingi UMKM yang dalam kondisi sulit mampu bangkit dari kondisi yang sulit saat ini. Nah, ternyata ini Pak Samsi. Ya. Saya taunya ini Mbak Intin ini ojol wanita yang kami dampingi. Ya. Nggak ngerti ternyata usaha sebelumnya malah kayak begini. Ya, nanti dibantu Mbak. Ya, nanti dibantu ya. Dibantu di assessment, mungkin kalau ada pendamping yang bisa membantu mungkin akan lebih cepat keluar dari masalah. Ya, karena untuk mengcover kebutuhan pribadi biar tidak ngambil dari perusahaan, saya sampai banting setir jadi ojol wanita. Nah, paham Bu, paham. Itu pasti Ibu masih punya kelemahan, yaitu menggabungkan uang usaha dengan uang keluarga. Nah, kalau itu harus. Kalau dulu iya memang. Kalau saat ini untuk usaha pure itu saya serahkan ke adik saya, istilahnya keuangan dikelola beliaunya, dan saya pure untuk mencari kepentingan pribadi itu pure dari ojol saya. Ya. Nanti dari bantu Bu Diana, Bu. Ya, yang penting jangan patah semangat, Bu. Jadi, ya, Ibu adalah pejuang keluarga melalui UMKM. Jadi mudah-mudahan bisa dibantu Bu Diana untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Ya. Sama itu Bu Diana, di asesmen pinjaman banknya itu masih membebani enggak? Kalau masih membebani, dibantu mediasi dengan bank untuk supaya beban angsurannya diturunkan. Iya Pak, nanti saya coba. Oke. Semoga tadi mendapatkan jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mams Kitchen Jakarta. Izin bertanya Pak, bagaimana mengatasi keterbatasan SDM karena terbatasnya anggaran untuk merekrut SDM baru?
Oke. Sehingga satu orang menghandle lebih satu pekerjaan. Apakah itu tidak boleh, Pak? Oke. Masalah job desk berarti ya? Oke. Oke, sudah itu aja pertanyaannya. Ya, itu Pak. Oke, saya bantu jawab ya. Apakah boleh tidak sih seorang personil menghandle beberapa pekerjaan dalam satu waktu tertentu atau melakukan job desk yang berbeda-beda? Boleh, dengan catatan orangnya mampu. Ya, dengan catatan orangnya mampu. Nah, bagaimana cara merekrut teman-teman yang kita jadikan karyawan di dalam bisnis kita agar biaya SDM-nya tidak mahal? Oke. Pertama, Ibu assessment dulu kebutuhan tenaga kerjanya apa. Buat spesifikasi tersendiri dulu terkait jenis tenaga kerja yang dibutuhkan dan job desk yang akan diberikan. Kemudian buat analisa apakah tugas itu mampu dilakukan, beberapa tugas tersebut mampu dilakukan oleh satu orang. Nah, jika mampu, boleh dicoba untuk dilakukan beberapa tugas itu dijalankan atau dikerjakan oleh satu orang. Ya, jika tidak mampu, mau tidak mau Ibu harus menambah tenaga kerja lain. Nah, jika Bapak Ibu bertanya apakah bagaimana cara merekrut tenaga kerja yang biayanya minim, saya biasanya menyarankan kepada teman-teman UMKM coba rekrut adik-adik mahasiswa. Ya, adik-adik mahasiswa sekarang kebanyakan di hampir semua perguruan tinggi itu diminta terlibat pada kegiatan aktivitas UMKM. Ya, dan itu pernah ada beberapa UMKM yang saya sarankan merekrut mahasiswa berhasil. Contoh, pekerjaan yang bisa melibatkan UMKM untuk merekrut mahasiswa, mendesain, bagian desainer bisa adik-adik mahasiswa. Bagian pemasaran bisa adik-adik mahasiswa. Nah, itu bisa satu pekerjaan, itu bisa satu orang. Antara bagian desain dengan bagian pemasaran itu kita bisa merekrut adik-adik mahasiswa. Kaitannya dengan teknis, ada adik-adik mahasiswa yang mampu, ada yang tidak mampu. Memang harus di-assessment dulu. Jadi tidak semua tenaga kerja itu murah, tidak berkualitas. Banyak tenaga kerja yang murah dan cukup berkualitas. Salah satunya biasanya kita libatkan adik-adik mahasiswa. Atau biasanya tenaga kerja muda yang masih punya semangat untuk membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis. Ya, itu bisa dicoba ya, sambil di-assessment Bu, apakah dia mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan atau beberapa job desk. Ya, sambil Ibu ukur kemampuan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan satu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Begitu Mas Riko. Oke, ini baik Pak Samsi. Terima kasih, akan saya coba Pak. Oke, ini mungkin saya sambil masuk ke pertanyaan lain yang berkaitan Pak ya. Ya. Dari Ripka DJ, Pak, adakah pedoman gaji SMK untuk UMKM? Mungkin lebih general umum upah untuk UMKM kali Pak ya. Oke. Bapak Ibu, kalau standar penggajian secara umum itu yang dipakai adalah UMR daerah tersebut. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisnisnya di Jakarta ya sebetulnya layaknya sih UMR Jakarta, UMR Jabodetabek atau UMR di kabupaten kota tempat Bapak Ibu melakukan aktivitas bisnis. Itu selayaknya, sebaiknya. Tetapi jika bisnis Bapak Ibu belum mampu menggaji karyawan sesuai dengan standar UMR yang ditentukan oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu bisa menurunkan di bawah itu. Ya, bisa menurunkan di bawah itu, tetapi sebaiknya jangan kurang dari 50% standar UMR yang berlaku di daerah tempat usaha Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan suatu bisnis, kemudian UMR di daerah itu tuh 3 juta, ya Bapak Ibu jangan menggaji kurang dari 1,5 juta. Ya, itu sebaiknya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mampu menggaji UMR itu sangat baik.
Ya, karena bisnis itu kan tidak bisa sebetulnya kalau untuk kelas mikro kecil itu tidak bisa dipatok harus sesuai UMR karena omset Bapak Ibu kan juga fluktuatif. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan, tetapi ya jangan terlalu kecil. Tetap kita harus manusiawi lah dalam menggaji tenaga kerja untuk menjalankan bisnis kita. Itu Mas Riko. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak tadi pertanyaan terjawab ya. Ini selanjutnya dari Marpuah. Assalamualaikum Pak Samsi, saya pribadi baru merintis usaha kuliner di Sangatta. Sedangkan saya punya warisan usaha di bidang dekor, kostum wedding dan kawan-kawannya yang posisinya di luar Sangatta. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara memaksimalkan dua usaha tersebut, karena jujur kadang sering bertabrakan waktunya, sedangkan saya punya keterbatasan SDM. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, kalau selama ini kedua usaha tersebut kesulitan dijalankan sendiri, saran saya cari PIC untuk masing-masing usaha. Atau bahasa bisnisnya cari manajer untuk masing-masing usaha tersebut. Ya, jadi kita sebagai owner terlibat, memantau, mengawasi, memonitoring, mengevaluasi, ya, tetapi tidak sepenuhnya kita menjalankan. Ya, tetapi kalau itu masih sanggup kita jalankan sendiri boleh. Atau mungkin satu bisnis kita jalankan, satu bisnis kita percayakan kepada salah seorang manajer yang kita rekrut. Ya, kalau idealnya adalah jika itu mampu kita jalankan, dua usaha tersebut mampu kita jalankan sendiri, itu lebih bagus. Karena artinya terjadi penghematan biaya tenaga kerja. Tetapi kalau tidak mampu, satu kita jalankan, satu kita rekrut manajer. Kalau kita juga punya kesibukan yang tidak mampu menjalankan salah satu usaha tersebut, kita bisa rekrut dua-duanya masing-masing satu orang manajer. Otomatis kita merekrut dua manajer, tetapi semua keputusan itu pasti berdampak pada cost, pada biaya tenaga kerja. Ya, jadi siapa yang bisa ngukur? Yang bisa ngukur ya Bapak Ibu sendiri sebagai pengusaha. Ya, karena Bapak Ibu yang bisa mengukur kemampuan Bapak Ibu untuk mengelola dua usaha dalam waktu bersamaan. Apakah mampu? Kalau tidak, salah satunya silahkan rekrut manajer. Ya, saran saya sih maksimal merekrut satu lah untuk menjalankan usaha yang satunya dikelola sendiri. Ya, karena kalau dua-duanya kita percayakan pada masing-masing manajer, itu maka keterlibatan kita menjadi lebih kecil. Walaupun mungkin Bapak Ibu sebagai owner punya wewenang untuk terlibat langsung. Ya, tetapi rasa memilikinya jadi berkurang. Begitu Mas Riko. Baik Pak Samsi, ini ya. Terhadap Marpuah mungkin terjawab ya. Lebih baik mungkin didelegasikan jika bisa biar terbagi gitu ya, biar memiliki fokus. Tapi ini kan biasanya Pak ya, bisnis penyewaan dekor, kostum, wedding itu kan bisa satu include biasanya dengan catering Pak ya. Iya. Mungkin bisa lebih bagus kalau disatuin gitu kan. Kan sambil ngerintis beberapa daerah juga bagus juga sebenarnya. Ya. Tapi kan kemampuan orang terbatas kadang-kadang. Jadi jadi kalau nggak mampu ya rekrut salah satu manajer lah untuk bantu mengelola. Tapi kalau mampu dilakukan sendiri itu lebih baik. Karena kalau dilakukan sendiri itu berarti kita melakukan efisiensi biaya tenaga kerja. Baik. Oke. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ai Sumaki, Surabaya. Ya. Bapak mohon pencerahan. Usaha saya dimulai tahun 2018, pas pandemi keuangan usaha dan keluarga saya tercampur. Ya. Untuk kebutuhan new normal saat ini, saya belum berani pisahkan keuangan kami, maksudnya keuangan rumah tangga belum kuat. Alhamdulillah usaha kami berjalan hingga saat ini, tapi skala mikro. Nah, mungkin kira-kira Pak, ini mungkin lebih ke arah gimana supaya berani memisahkan keuangan keluarga agar bisa stabil di bisnis, stabil juga keuangan keluarganya. Oke. Nah, belajar dari pengalaman bahwa mencampur uang keluarga dengan uang usaha itu suatu hal yang membahayakan bisnis.
dan hal yang juga membahayakan kesehatan keuangan keluarga Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus sudah mulai mencoba memisahkan, belajar memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Contohnya adalah jika contoh misalnya manajemen warung ya. Jika Bapak Ibu punya warung, terus kemudian anak Bapak Ibu mengambil salah satu produk yang dijual di warung. Kalau anak kecil nggak mungkin dong bayar, apalagi anak kita sendiri. Nggak apa-apa. Minimal dicatat. Jadi cara memisahkan keuangan keluarga yang baik adalah pertama kali langkah yang awal yang bisa dilakukan adalah lakukan pencatatan. Pencatatan transaksi usaha. Ya, agar Bapak Ibu tahu bahwa ini uang masuk atau uang keluar, uang usaha atau uang keluarga nih. Jadi lakukan pencatatan dulu. Itu yang paling simpel, langkah awal. Nah, banyak UMKM yang pada akhirnya tercampur keuangan keluarga dengan keuangan usaha karena tidak punya pencatatan yang baik untuk setiap transaksi usaha. Ya, maka awal dari cara memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha yaitu dengan membuat pencatatan atau melakukan pencatatan setiap transaksi usaha yang Bapak Ibu lakukan. Ya, nanti Bapak Ibu dengan catatan itu Bapak Ibu bisa punya perhitungan tersendiri. Oh, modal saya sekian, omset saya sekian, maka keuntungan saya sekian. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya catatan keuangan usaha, maka bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa tahu berapa besar uang keluarga yang digunakan? Atau berapa besar uang usaha yang tercampur di dalam uang keluarga. Itu menjadi sulit untuk memisahkan. Ya, jadi langkah awal apa sih? Biasanya banyak orang yang bertanya, langkah awal apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk memisahkan uang keluarga dengan uang usaha? Ya dicatat. Nggak ada cara lain. Lakukan pencatatan ya dengan tertib. Itu Mas Riko. Baik Pak, semoga ya menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh teman-teman yang ingin bertanya itu lewat kolom chat atau juga bertanya langsung lebih bagus kalau bisa bertanya langsung. Menggunakan suara juga lebih bagus. Ya. Nah, jangan lupa ingatkan untuk absen teman-teman. Pada hari ini ada link absen sudah di kolom chat. Silakan absen terlebih dahulu sambil kita berjalan sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, mungkin boleh buka suara. Nah, ini di grup chat ini udah habis nih Pak, yang bertanya nih Pak. Udah habis ya? Habis yang di grup chat nih. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Ya, kita masih punya waktu 15 menit lah sampai jam 3 ya. Oke. Gimana teman-teman? Silakan Bapak Ibu. Ada yang masih ingin ditanyakan mungkin atau di-sharingkan boleh juga. Sharing Ya juga mau curhat bisnis juga boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Iya, maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Boleh. Ini perihal yang tugas Bapak yang berikan tadi kan ada Ya. yang 4 macam itu. Nah, itu kan yang terakhir itu yang keterangannya. Ya, sebentar Bu. Sebetulnya tugasnya ada 5 Bu. Yang pertama adalah mengisi 9 blok tabel BMC. Nanti biar dikirim oleh Bu Diana nanti ya. Bu Diana di slide saya itu tidak ada contoh 9 building block BMC. Nanti dikirimkan aja. Ya, ditambah 4 tabel tersebut. Jadi kalau di total tugasnya ada 5 sebetulnya. Berarti dengan BMC-nya juga ya Pak ya? Ya, BMC yang kosong. BMC yang kosong. Ya. Lembar BMC yang kosong nanti dikirim ke grup. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan totalnya ada 5 tugas, yaitu 1 lembar BMC yang kosong dengan 4 tabel penerapan produktivitas dan peningkatan daya saing. Penerapan manajemen dasar untuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Ya, nanti Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, tunggu saya kirim filenya ya. Nanti saya kirim file, Bapak Ibu kerjakan baru dikirim ke kampus Gcraft. Seperti itu. Ya Bu, siap. Lanjut Bu, Bu Marpuah silakan apa yang mau ditanyakan Bu?
Nah, yang tadi aja Pak ya, yang ada apa yang tentang keterangan itu tadi Pak ya. Ya. Kan menurut Bapak kan ada output dan Target waktu. Target waktu. Nah, Betul. apabila target waktu yang kata Bapak kan itu minimal 1 tahun ya. Maksimal Misalnya 1 tahun, maksimal 1 tahun. Jangan lebih dari 1 tahun. Nah, apabila itu tidak tercapai gimana tuh Pak dalam 1 tahun tersebut? Nah, Ibu harus tulis progresnya. Dalam 1 tahun itu apa yang sudah Ibu lakukan, sehingga ketika tidak tercapai, orang yang membaca bisa paham, atau minimal Ibu sendiri bisa paham apa yang menyebabkan tidak tercapai. Oh, jadi evaluasi lagi ya Pak? Betul, dievaluasi lagi. Misalnya Ibu mentargetkan misalnya bahan baku. Ibu punya target akan bermitra dengan pemasok bahan baku. Ibu targetkan Desember 2022. Tetapi sampai lewat dengan Desember 2022 itu tidak tercapai. Ya, Ibu tulis di keterangan Ibu tulis apa sebabnya tidak tercapai. Ya, mungkin Ibu belum menemukan pemasok bahan baku yang kualitas produk bahan bakunya sesuai dengan harapan Ibu atau apa. Gitu. Jadi silakan ditulis di keterangan Bu, supaya Ibu pun ketika menyusun tabel itu Ibu tahu mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai. Ketika belum tercapai apa sebabnya. Begitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Pak Samsi, saya izin Bu, bertanya. monggo silakan Bu. Tapi nggak buka kamera boleh ya Pak? Karena boleh Bu, boleh Bu. Mau kena. Boleh, nggak apa-apa Bu. Edisi Lebaran boleh Bu. Iya Pak. Pak, saya ini kan belum lama Pak usaha apa di Ibu di Jakarta? Iya. Jakarta di mana Bu? Di Jakarta Selatan Pak. Oh Selatan, oke. Saya di Timur Bu. Oh Bapak di Timur. Ya. Iya Pak, saya ini kan sebenarnya kalau usaha kuliner ini kan baru Pak. Ya. Baru berapa lama? Setahun Pak. Oh 1 tahun, oke. Iya. Nah sebelumnya itu saya sama kakak sepupu saya tuh punya usaha membuka jasa klinik terapi Pak. Oke. Klinik terapi. Nah yang saya mau tanya itu di klinik terapi itu memang saat pandemi ini kan berkurang Pak itu pengunjung atau pasiennya itu. Ya. Jadi kami berdua tuh sering kali mengeluarkan uang pribadi Pak itu. Jadi kami catat sebagai apa ya, nanti berharap nanti ada reimburse gitu kan ketika di bulan berikutnya ada pemasukan. Tapi ketika pandemi ini ternyata tidak pernah itu ada apa sampai reimburse gitu. Meskipun tadinya ada 50%, kemudian 75 turun lagi jadi 20, bahkan sudah hampir 6 bulan ini nggak ada reimburse Pak gitu. Ya, yang mau saya tanyakan tuh sampai berapa lama Pak itu usaha itu apa itu kan sudah dipisahkan tuh uangnya, uang perusahaan sama uang pribadi. Sampai berapa lama atau berapa besar kita tuh mentoleransi apa ya supply uang pribadi ke unit usaha Pak. Apa ada batasannya? Kalau ada itu sampai sebatas apa? Terus nanti kalau sudah sampai batasan itu kita harus apa gitu Pak? Oke. Itu Pak Samsi, terima kasih banyak. Baik, jadi yang Ibu tanyakan usaha terapinya ya Bu ya? Iya Pak, usaha terapi sama kakaknya sebelum kuliner ini. Oke, baik. Saya cukup paham usaha terapi itu adalah salah satu usaha yang sangat terdampak pada saat pandemi. Iya betul Pak. Ya, jadi kalau Ibu mau mengembangkan bisnis, sekarang berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, Ibu harus mulai melakukan assessment. Caranya adalah Ibu harus memotret usaha apa yang bisa dilakukan tanpa bertemu pelanggan. Ya, kalau usaha terapi nggak mungkin, karena usaha terapi itu namanya terapi kan kontak fisik Bu. Iya. Usaha terapi adalah usaha yang mempertemukan antara pelanggan dengan terapis. Betul. Usaha di mana setiap transaksi usaha terjadi kontak fisik.
Jadi itu jelas tidak mungkin dilakukan di saat pandemi. Karena terapi tidak mungkin dilakukan secara online. Nah, kalau ibu buat usaha kuliner, kitchen, mom kitchen, itu mungkin dilakukan di saat pandemi. Karena orang tetap bisa menikmati produk ibu walaupun tidak bertemu ibu. Ya, saya bisa menikmati kue bikinan ibu walaupun saya nggak bertemu ibu. Saya bisa pesen, saya bisa beli, saya bisa merasakan produk ibu. Beda dengan terapi, Bu. Terapi adalah produk yang memang mengharuskan terjadi kontak fisik. Ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya, apa saja bisnis yang terdampak pada saat pandemi? Sudah pasti terapi, pijat, kemudian salon, itu terdampak, Bu. Ya. Jadi Ibu bisa mulai melakukan assessment banting setir ya, istilahnya kalau dalam bisnis banting setir untuk merubah jenis usaha Ibu yang bisa Ibu lakukan sesuai dengan kemampuan Ibu. Ya kalau terapi sudah pasti tidak mungkin. Nah kemudian pertanyaan kedua Ibu adalah berapa lama toleransi batas waktu kita mengcover bisnis keuangan bisnis kita dengan uang pribadi kita? Ya. Sebaiknya sih tidak lebih dari 6 bulan, Bu. Sebaiknya. Kenapa? Karena dalam 1 tahun kita harus buat laporan keuangan. Ya, kalau sampai 1 tahun itu semua aktivitas keuangan dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-12 di cover oleh seorang owner, itu bisnis itu sudah sangat tidak sehat. Ya, kalau 6 bulan masih ditoleransi, Bu. Bulan ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12 sudah mulai bisa menggunakan keuntungan usaha untuk menjalankan bisnis. Itu secara keuangan baik pihak bank maupun pihak investor masih tertarik untuk membiayai. Tetapi kalau sudah sampai setahun Ibu betul-betul mengandalkan uang pribadi untuk menghidupi bisnis Ibu, itu sudah tidak sehat. Jadi secara umum boleh dibilang bisnis itu sudah tidak bisa diselamatkan. Karena Ibu menjalankan bisnis bukan untung, tapi malah rugi. Karena keuangan pribadi Ibu tergerus oleh bisnis yang sedang Ibu jalankan. Itu, Bu. Ya, karena kenapa, Bu? Karena kalau Ibu bermitra dengan bank untuk mengajukan modal, dia minta laporan keuangan minimal 1 tahun, Bu. Ya, Pak. Nah, kalau dalam 1 tahun itu full 12 bulan Ibu support secara pribadi, udah nggak menarik untuk orang terlibat investasi atau meminjamkan modal, Bu. Tapi kalau dalam 6 bulan Ibu, 6 bulan lebihnya Ibu masih bisa mengandalkan keuntungan usaha, itu pihak ketiga atau bank masih melihat ada prospek bisnis dalam usaha Ibu. Ya, Pak. Gitu, Bu. Oke, Bu, jadi dilanjutkan kitchen-nya ya, Bu? Kitchen sih tetap, Pak, berjalan. Cuma yang terapi itu kan saya sama kakak. Jadi kakak itu keahliannya memang terapi anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Itu cuma sekarang kan ini sudah mulai dibuka lebih longgar di Jakarta. Ya, tapi Ibu tetap harus antisipasi dampak yang akan terjadi jika suatu saat terjadi pandemi lagi. Nah, saya biasanya menyarankan kalau yang terpaksanya terjadi kontak fisik, Ibu harus siapkan orang yang jemput bola. Jadi bukan terapisnya bukan pasien yang datang ke tempat terapis, tapi terapisnya yang datang ke rumah-rumah, betul. Itu cara yang paling memungkinkan itu, dan itu cukup berhasil. Saya pernah ada UKM-nya itu salon dan barbershop, Bu. Terus kemudian dia terdampak pandemi cukup besar di Kelapa Gading dan terdampak pandemi. Kemudian ownernya itu peserta pelatihan saya dan minta saran dari saya. Salah satu yang sarankan ya sudah, kalau tidak mungkin lagi mengharapkan pelanggan datang, kamu harus sediakan orang untuk jemput bola. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ya harus sediakan orang menawarkan potong rambut atau menawarkan jasa salon, tapi door to door.
kita yang ke rumah pelanggan kita. Dan itu cukup berhasil, Bu. Iya, ya, Pak. Jadi Ibu harus siapkan terapis yang siap dikirim ke rumah-rumah pasien tersebut. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu, Bu. Baru terpikir. Ya. Ya, Pak Samsi, terima kasih banyak, Pak. Baik, Ibu. Sama-sama, Bu. Diskusi sama Kakak, ya. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Ada lagi? Mungkin ini terakhir kali Pak, karena waktu kita Oh juga iya, udah tinggal 5 menit ya. Saya boleh izin bertanya? Boleh, boleh, Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Surabaya, Amelia. Oke, saya buka kamera sebentar. Boleh, boleh, Bu. Begini Pak, Ya. bisnis saya memang masih tertatih-tatih ya, karena itu pekerjaan sampingan begitu. Ya, yang ingin saya tanyakan begini Pak, produk saya dapat resepnya memang dari teman. Ya. Saya diprotes dengan teman saya dengan seharga jual semacam itu karena dianggap terlalu murah. Oke. Ya, tetapi kalau saya lihat pasar yang ada di marketplace, harga produk saya terlalu mahal. Nah, kenapa mahal? Karena memang ada sedikit perbedaan. Produk saya black garlic, Pak. Kenapa mahal? Karena memang sudah saya rasakan sendiri hasilnya tuh bagus sekali gitu ya. Tubuh saya, yaitu penurunan kolesterol waktu itu. Nah, bagaimana untuk menyiasatinya, Pak? Karena saya penjualan selama ini baru dari mulut ke mulut. Ya. Memang beberapa bulan ini penjualan hampir tidak ada gitu. Karena apa? Karena saya sempat berhenti produksi, pemasok saya itu saya kehilangan kontaknya, bisa dihubungin. Jadi saya sekarang masih mencari pemasok yang benar-benar punya harganya yang miring, tetapi juga kualitasnya bagus. Nah, ini menyiasati untuk harga ini gimana ya, Pak? Oke, baik. Berarti Ibu jatuhnya reseller ya, Bu? Bukan, saya produk sendiri. Produk sendiri. Oh, Ibu bahan bakunya yang mengandalkan pemasok ya? Yang beli. Ya. Oke. Sekarang pemasok yang lama sudah tidak bisa dihubungi? Sama sekali. Tapi Ibu tahu bahannya apa saja? Kalau bahannya saya yang beli ke pemasok itu hanya bawang putihnya saja. Oke. Berarti Ibu kehilangan pemasok bawang putih ya, Bu? Iya. Oke. Coba Ibu browsing lagi pemasok bawang putih yang kualitasnya sesuai dengan keinginan Ibu. Saya rasa pasti ada, Bu. Pemasok itu di negeri kita di Indonesia itu cukup beragam. Jadi tinggal kualitas seperti apa yang Ibu inginkan. Nah, kalau Ibu kualitasnya belum ketemu yang baik ya memang jadi agak sulit, mau tidak mau Ibu menurunkan sedikit kualitas Ibu, yang penting bisa berproduksi, Bu. Gitu. Nah, nanti harganya tinggal disesuaikan dengan harga pemasok bahan baku Ibu yang memang bisa ditekan, ditambah ongkos produksi Ibu yang memang juga rasional untuk menurunkan harga jual. Nah, kalau harga jual Ibu bisa rasional, Ibu bandingkan dengan marketplace lain, kemudian Ibu bisa jual tidak hanya mulut ke mulut, Ibu bisa jual melalui online. Nah, kalau Ibu kesulitan jual melalui online, Ibu bisa jual melalui komunitas, Bu. Jadi di komunitas UMKM itu ada sering teman-teman saling menawarkan produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, itu Ibu bisa mulai dari situ. Jadi kalau Ibu sekarang tergabung di kelas Gcraft, nanti mungkin Ibu bisa mulai minta bantuan teman-teman di Gcraft. Ibu bisa, kalau ada di grup WA, Ibu bisa tampilkan aja produk Ibu di grup Gcraft. Mungkin teman-teman bisa bantu menjualkan, atau mungkin secara tidak langsung teman-teman di dalam grup Gcraft ada yang membutuhkan produk yang Ibu jual. Jadi memang kalau produk itu tidak bisa dibilang kemahalan atau kemurahan, kalau kita sendiri tidak tahu manfaat produk itu, Bu. Jadi orang yang bisa bilang manfaat harga jual Ibu kemurahan atau kemahalan adalah orang yang sudah tahu manfaat produk itu. Jadi kalau ada orang komentar kemahalan nih, ya kalau dia belum tahu manfaatnya ya mungkin wajar dia bilang kemahalan. Tapi harusnya kalau orang yang sudah tahu manfaat produk itu, dia tidak akan mungkin bilang kemahalan.
Bagi orang yang membutuhkan, semahal apapun produk Ibu, kalau bermanfaat kan pasti akan dibeli, Bu. Nah, gini Pak, sebagai tambahan, memang saat ini produk sejenis itu cukup banyak, Pak. Ya. Cuman memang ada kesalahan yang saya coba amati, proses produksi yang sering dijual mungkin relatif murah itu di oven, Pak. Oke. Nah, antioksidan kan hilang pada umumnya. Oke. Nah, itu jadi mungkin apakah memang saya harus backup dengan mencoba dan menganalisa atau hasil lab dulu bahwa kalau yang ini yang proses X mungkin harganya bisa ditekan dengan begini, kalau yang prosesnya Y begitu, apakah harus sejauh itu? Saya pikir kok enggak ya Pak, tapi bisa juga Bu, kalau Ibu mau mendapatkan produk yang berkualitas dan kemudian pas dengan pelanggan, ya Ibu harus lakukan sampai seperti itu, Bu. Nah, apalagi kalau Ibu tahu bahwa proses produksi Ibu itu menghilangkan antioksidan. Nah, Ibu harus berpikir bagaimana caranya melakukan proses produksi, tetapi dengan kualitas barang tetap terjaga dengan baik. Itu Bu, Ibu harus lakukan. Kalau di ini kebetulan kan UKM Bu, sebetulnya kalau di bidang farmasi, kesehatan atau perusahaan-perusahaan farmasi besar, itu riset untuk bidang produk kesehatan itu sangat detail Bu. Jadi kalau Ibu bisa lakukan itu lebih bagus. Ibu malah akan dapat temuan mungkin apa sih bedanya kalau di oven dengan tidak di oven. Apakah cuma antioksidannya aja yang hilang ataukah ada kandungan lain yang juga hilang. Gitu. Memang butuh riset sih Bu, tapi ya hasilnya nanti Ibu akan menikmati sendiri. Itu Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami Bu. Tetap semangat ya Bu, walaupun Ibu kehilangan pemasok bahan baku, saya rasa Ibu tetap harus hunting pemasok bahan baku baru supaya produk Ibu tetap jalan. Insya Allah. Ya. Oke, ini juga Bu, barusan ada yang ngechat di di chat. Saya ada rekanan produksi bawang, mungkin bisa kontak. Nah, itu. Langsung kan. Nah, silakan tuh, silakan. Silakan diambil relasinya mungkin dari sini, siapa tahu bisa jadi bisnis bareng nantinya ya Pak ya. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sudah ada nih dalam kolom chat nih mengenai masalah marketing sebenarnya nih. Ya. Pak, gimana caranya untuk branding? Selama ini semua sudah saya lakukan, promosi di medsos dan lain-lain, tapi kok tetap stagnan gitu. Mohon diberi pencerahan Pak. Terima kasih. Dari Imelda Larasati. Oke. Boleh Pak untuk juga Pak pertanyaan terakhir. Oke, jawaban saya simpel. Mbak Imelda silahkan kerjakan BMC-nya dulu. Di BMC itu ada value proposition. Mbak Imelda harus bisa menjelaskan keunggulan produk Mbak Imelda dibandingkan produk lain apa. Ya, dipertajam di situ. Kemudian dipertajam juga customer relationship, apa sih keunggulan pelayanan dari orang yang membeli produk pada Mbak Imelda. Minimal 2 blok itu, blok value proposition dan blok customer relationship itu dikuatkan, maka insya Allah produknya akan direspon pasar dengan baik. Ya, dikerjakan dulu tugas itu, nanti baru kita bisa temukan keunggulan produknya apa, kelemahan produknya apa, bagaimana cara kita menonjolkan keunggulan dan cara kita mengeliminasi kelemahan produk yang kita buat. Itu Mas Riko. Ya, semoga menjawab ya untuk Ibu Imelda arahan dari mentor kita. Oke, baik, makasih Pak. Ya. Direspons. Oke, mungkin Pak Samsi, waktu kita udah mungkin udah di pertanyaan juga udah habis. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa sharing lagi Pak ya di masa yang akan datang Pak ya. Mungkin setelah ini kita masih bisa buka ruang diskusi secara grup WhatsApp mungkin. Ya. Nah, jadi nanti bisa dimoderatori langsung juga sama Ibu Diana, jika ada yang ingin tanyakan langsung ke Pak Samsi, kita disambungkan. Ya. Nah, untuk hari ini Pak Samsi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya boleh hadir di seri 6 Kampus G-Krab ini. Kami doakan Pak untuk Pak Samsi sukses selalu. Amin. Amin. Bapak Ibu salam sehat semua ya. Di rumah tangga gitu. Di bisnisnya pun agar bisa tetap mendapatkan kesuksesan. Mari sama-sama teman-teman peserta semua kita doakan mentor kita agar bisa tetap menjadi mentor yang luar biasa bagi kita.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat untuk semua. Sebelum ditutup Pak Samsi, ada closing statement untuk teman-teman peserta di sini. Mas Riko foto bersama dulu, Mas Riko. Oke, iya. Oke, foto bersama semua teman-teman. Open cam. Nanti akan dari admin yang fotoin ya. Oke. Oke, boleh? Ada ya suaranya? Itu ya, Charles ya. Oke, siap. Oke, semua buka kamera. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. Halaman 2 ya, halaman 2. Oke, 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup. Mungkin Pak Samsi sebelum teman-teman bubar, mungkin ada kalimat penutupnya dari Pak Samsi. Oke, baik. Ya, sedikit closing statement dari saya, Bapak Ibu, menjalankan bisnis memang tidak mudah. Tetapi lebih sulit kalau Bapak Ibu punya bisnis, tapi tidak dijalankan. Ya, jadi Bapak Ibu posisinya adalah mulia. Kenapa mulia? Karena Bapak Ibu seorang pebisnis atau seorang pengusaha itu menafkahi karyawan. Makanya di dalam proses pembelajaran saat ini, kewirausahaan itu sudah diajarkan sejak SMP. Ya, beda dengan zaman saya sekolah dulu, sampai SMA pun kita nggak kenal kewirausahaan, karena kita didesain untuk jadi pegawai. Tapi zaman adik-adik kita sekarang, kewirausahaan sudah dikenalkan sejak SMP. Kenapa? Karena menjadi seorang wirausaha adalah profesi yang mulia, sebab dia tidak menerima gaji, tapi dia memberi gaji kepada karyawan, kepada sumber daya manusia yang bekerja pada kita. Beda jika Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai menerima gaji. Tapi kalau Bapak Ibu pengusaha, Bapak Ibu memberi gaji. Itu sebabnya Bapak Ibu, posisi profesi Bapak Ibu sebagai wirausaha adalah profesi yang mulia, karena menghidupi, menafkahi tenaga kerja yang Bapak Ibu pekerjakan selama ini. Ya, jadi semangat, tetap semangat walaupun pandemi. Anggap pandemi adalah badai yang akan berlalu. Bapak Ibu harus tetap semangat. Dan jangan lupa, Bapak Ibu di kelas ini, Bapak Ibu mungkin bisa sharing segala hal, termasuk sharing produk. Bu Amelia kalau butuh bawang, mungkin tadi sudah ada yang menawarkan produsen bawang. Jadi mulai terjalin bisnis di grup ini itu lebih baik, sehingga sebaik-baiknya kita sebagai manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, termasuk teman kita sendiri di dalam grup ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu, sehat untuk diri pribadi Bapak Ibu, dan sehat untuk bisnis Bapak Ibu. Sampai jumpa di materi yang lain, di lain waktu. Jika ada pertanyaan atau konsultasi, silahkan kontak Bu Diana. Mungkin Bu Diana nanti bisa memberi nomor telepon saya ke Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsi. Sama-sama, terima kasih. Salam sukses buat bisnis teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Samsi, terima kasih juga Mas Riko, terima kasih Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya siang hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, untuk hari ini kelas kita sudah selesai. Luar biasa materi kita hari ini. Tapi jangan lupa tadi kita diberikan tugas ya, tugasnya dikerjakan, biar kita bisa sama-sama nanti mengetahui kelebihan dan kekurangan daripada bisnis kita apa, dan bisa dikonsultasikan lebih detail karena udah punya format daripada bisnis model Canvas itu sendiri. Nanti formatnya akan dikirim oleh Bu Diana ke grup yang sudah kita ikuti bersama, atau enggak nanti teman-teman yang belum mendapat nanti boleh dikontak ke kami panitia pelaksana atau enggak dari kampus Gekraf, atau langsung ke Ibu Diana juga boleh. Ya. Nah itu untuk hari ini teman-teman, luar biasa sekali. Hari ini kita sudah boleh belajar, dan sekali lagi mengutip kata Pak Samsi tadi bahwa profesi kita sebagai wirausaha ini adalah profesi yang sangat mulia, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap semangat,
menjalani aktivitas sehari-hari. Sehat untuk kita semua, sehat untuk bisnis kita semua. Saya mewakili Kampus Gekraf hari ini. Memohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya di Kampus Gekraf seri ke-7. Nanti pamflet akan kita sebar setelah kegiatan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Bu Diana, ada yang mau disampaikan kira-kira sebelum saya tutup agendanya? Sudah Mas, closing aja. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih teman-teman. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan. Habis ini boleh live. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om santi 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 om. Dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak, terima kasih semua.